Di sebuah malam yang tenang, seorang pemuda membuka Alkitabnya. Tidak ada keramaian, tidak ada sorotan, hanya lampu kecil. Dan hati yang mulai lelah mengejar banyak hal. Ia bukan orang yang jauh dari gereja. Ia melayani. Ia aktif. Bahkan dikenal banyak orang. Namun di dalam hatinya, ada pergumulan yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Ia mulai mengukur dirinya dengan orang lain. Siapa yang lebih dipakai Tuhan? Siapa yang lebih terlihat rohani? Siapa yang lebih berhasil dalam pelayanan? Tanpa sadar, ia mulai merasa tertinggal ketika melihat orang lain dipuji. Ia mulai gelisah ketika dirinya tidak dianggap. Pelan-pelan, fokusnya bergeser. Yang dulu ia cari adalah Tuhan, tetapi sekarang ia mulai mencari pengakuan manusia. Sampai suatu malam, sebuah ayat menghentikan semua pikirannya. Apakah kamu sekarang mencari perkenanan manusia atau perkenanan Allah? Galatia 1:10. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam hatinya begitu dalam. Ia terdiam lama, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hatinya mulai berubah. Pelayanannya masih berjalan, doanya masih ada, aktivitas rohaninya masih terlihat baik. Tetapi diam-diam ia lebih senang ketika dipuji daripada ketika Tuhan dimuliakan. Padahal sejak awal, Injil tidak pernah mengajarkan perlombaan popularitas. Yesus sendiri tidak memilih jalan yang penuh sorotan. Ia lahir di tempat sederhana, hidup dalam kerendahan hati, dan tetap taat meski sering disalahpahami manusia. Bahkan ketika banyak orang meninggalkannya, Yesus tetap berjalan dalam kehendak Bapa. Di titik itu, pemuda itu mulai mengerti sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Percaya, masa kini, kerajaan Allah tidak dibangun oleh popularitas, tetapi oleh ketaatan. Tidak semua yang terlihat besar di mata manusia besar juga di hadapan Tuhan, dan tidak semua yang tersembunyi dianggap kecil olehnya. Seringkali Tuhan justru bekerja paling dalam di tempat yang tidak dilihat siapapun, di ruang doa yang sunyi, di hati yang tetap setia meski tidak dipuji, di pelayanan yang tidak viral tetapi dilakukan dengan tulus. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena ia kalah, tetapi karena ia tersadar. Ia berdoa dengan suara pelan, Tuhan, pulihkan hatiku. Jangan biarkan aku hidup hanya untuk dilihat manusia. Ajarku tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Dan malam itu, ia belajar satu kebenaran sederhana, tetapi sangat dalam. Perkenanan Tuhan jauh lebih berharga daripada pengakuan dunia. Karena meski manusia bisa melupakan, Tuhan tidak pernah melewatkan hati yang tetap setia kepadanya. Tuhan, ajar kami mengejar perkenanan-Mu, bukan pujian manusia. Bentuk hati kami agar tetap setia dan hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, save, dan bagikan ke saudara yang lain.